VGA 1 ini performanya keren, apalagi kalau dari brand yang oke seperti Asus Dual ini. Harga bekasnya di bawah sejutaan. Minusnya temperatur cenderung panas dan boros listrik. Jadi bikin kita harus memakai power supply yang bagus. Nah, VGA ini akan saya bandingkan dengan rival yang performa gamingnya sepadan dari Nvidia GeForce GTX 1650 GDDR6. Perbedaan spesifikasi lengkapnya bisa kalian cek di website Tech Power Up ini. Seperti biasa, saya masih memakai Ryzen 7 1700 yang performanya nggak perlu diragukan lagi. Dan tes game pertama ini adalah game sejuta umat, GTA 5, yang tentu saja dengan resolusi Full HD dan setting grafis rata kanan. Kalau dari penerawangan saya, di sini FPS RX 580 sering terlihat lebih tinggi, tapi juga sedikit lebih fluktuatif. Kadang bahkan masih di bawah FPS GTX 1650. Jadi mungkin bisa dibilang performa keduanya seimbang untuk game yang satu ini. Dan BTW keduanya sama-sama tergolong playable ya. Tes game kedua, Shadow of the Tomb Raider dengan resolusi Full HD dan setting grafis high. I heard they brought in reinforcements. I'll stay out of their way. I want to avoid what happened with the last cell we took down. They must know we were at the other site. All right. This is Commander Rourke. I want the site secured ASAP. When Dr. Dominguez arrives, we all go... Nah, kalau di sini kelihatan jelas FPS RX 580 sedikit lebih unggul dibandingkan GTX 1650. Ini menurut saya juga karena pengaruh pemakaian VRAM yang sudah lebih dari 4GB mentok di GTX 1650, tapi masih oke di RX 580 yang punya 8GB VRAM. Hasil in-game benchmarknya pun beda kisaran 10%-an guys. Tes game ketiga, Assassin's Creed Odyssey dengan resolusi Full HD juga, tapi setting grafisnya low. Di game dengan setting ini, VRAM yang terpakai nggak nyampe 4GB. Hasilnya FPS rata-rata GTX 1650 terlihat jelas lebih tinggi. Jadi untuk soal raw performance GPU, sepertinya GTX 1650 masih di atas RX 580. Ya wajar lah, beda generasi guys. Teknologi Nvidia Turing jelas lebih maju dibandingin AMD Polaris. Tes game keempat, Horizon Zero Dawn. Resolusinya masih sama, setting grafisnya favor quality alias high. Looks tight, but I can get through. This must be a ruin of the metal world. One of the old places. There. Now stay low. Little one. No, Aloy. Such machines are called Watchers. Come, back this way. Di game ini, lagi-lagi FPS maksimum jelas diambil oleh Radeon RX 580. Tapi seperti biasa, FPS-nya agak lebih fluktuatif. Dan di beberapa scene, drop sampai mepet FPS si GTX 1650. Padahal di sini VRAM GTX 1650 jadi underdog ya. Cuma 4GB dan sampai mengambil jatah RAM Mobo lebih banyak. Tapi selisih hasil in-game benchmark kedua VGA ini nggak banyak. Game test terakhir, Forza Horizon 4. Resolusi sama, setting grafisnya high. Nggak perlu berlama-lama, di sini sudah terlihat kedua VGA bisa berjalan di FPS yang sangat playable
Dan RX 580 overall FPS-nya lebih unggul dibandingkan GTX 1650. Walaupun cuma beda tipis ya. Beda skor FPS di in-game benchmark-nya aja cuma 5%-an. Dan soal tarikan daya sudah jelas, GTX 1650 jauh lebih ngirit karena arsitekturnya yang lebih baru. Saat kondisi standar tanpa undervolt atau limit power dan GPU full load, RX 580 jauh lebih boros listrik. Bedanya bisa sampai 100 watt guys. Jadi secara rasio watt performance, jelas GTX 1650 jauh lebih unggul. Oke, jadi gitu aja video benchmark VGA kali ini. Semoga bisa memberi pencerahan dan makasih udah nonton.